Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Rosidin Bayu Aji. Saya calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Di sini saya dalam tahap melaksanakan aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang coaching supervisi akademik. Nah, di sini saya sudah sampai pada tahap pasca observasi. Di sini saya sudah mengobservasi Ibu Dani Riswanti selaku guru agama. Saya sudah mendampingi Ibu Dani dalam pembelajaran di kelas. Silakan Ibu Dani untuk berkenalan. Perkenalkan, nama saya Dani Riswanti. Di sini saya mengaku pelajaran pendidikan agama Islam di SDN Negeri 1 Pakuan. Ya, terima kasih Mbak Dani. Baik, begitu perkenalan kita. Mari kita langsung saja kita melaksanakan kegiatan coaching. Tetapi sebelumnya Ibu Dani, kita melakukan coaching, kita mengalir saja, kita tidak ada batas ya, kita ibaratnya sebagai teman sejawat, sebagai mitra untuk memajukan siswa kita. Ya, jadi kita dalam melakukan coaching kita biasa saja, jangan santai saja mengalir, tidak tegang, tidak kaku juga, Ibu Dani. Kira-kira Ibu Dani sudah siap ya tentunya untuk melaksanakan coaching? Sebelumnya saya bertanya, tadi waktu saya melakukan observasi di kelas, bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah udah sedikit plong ya Pak. Oh, sudah plong. Ada yang sedikit mengganjal kayak gitu. Oh, ada sudah setelah diobservasi dengan plong, tetapi sudah ada juga mengganjal ya. Plongnya apa itu kira-kira Mbak dan Ibu Dani? Semuanya ya kita harus sampaikan itu berjalan sesuai dengan RPP kayak gitu kan ya Pak. Tapi ada juga di sisi lain sesuatu yang mengganjalnya itu antusiasme anaknya itu yang belum maksimal kayak gitu. Oh iya Bu, saya juga tadi melihat Bu Dani mengajar di kelas, saya sangat gimana ya, saya terpukuk, wah ini bagus sekali mengajari Bu Dani gitu. Kira-kira sudah siap untuk melaksanakan coaching hari ini Bu Dani? Insya Allah siap Pak. Oh iya. Ya, kita langsung saja, monggo dari Bu Dani. Assalamualaikum Pak Iman. Mohon maaf mengganggu waktunya ini Pak. Iya, iya. Bagaimana kabar Bapak nih? Waalaikumsalam Mbak Dani, alhamdulillah sehat walafiat. Gimana kabar Bu Dani? Alhamdulillah saya baik juga Pak. Oh ya. Terus Bu Dani datang ke sini
untuk tujuan apa? Iya Kak, seperti ini saya datang ke sini itu minta waktunya sebentar sama Bapak buat ya sharing-sharing gitu Pak tentang problem saya tentang masalah yang dialami saat proses pembelajaran. Oh iya, oh tentu boleh banget Ibu Dani. Terus apa yang mau diceritakan Bu Dani kepada saya? Di sini Pak, setelah pembelajarannya kemarin ini kayak gitu ya Pak. Jadi saya tuh merasa anak-anak itu kurang antusiasmenya itu kurang gitu ya Pak dalam pembelajaran tentang kisah para nabi. Tadi kan dijelaskan tentang kisah para nabi itu Nabi Yusuf. Nah jadi anak-anak itu dikasih pembelajaran terus dikasih tugas, anaknya itu malah kayak kurang antusias. Dikasih tugas malah banyak yang main sendiri, malah ada yang tidur kayak gitu Pak. Jadi saya bingung gitu Pak, gimana ya gitu. Oh jadi Bu Yani menghadapi masalah kurangnya antusias anak dalam pembelajaran agama, terutama tentang kisah-kisah Nabi, Ibu. Ya betul. Jadi menurut Bu Yani, apa yang Ibu harapkan dari hasil obrolan kita hari ini? Yang diharapkan apa? Yang saya harapkan dalam obrolan hari ini, saya mendapatkan solusi dalam permasalahan yang saya alami tentang murid-murid saya kelas 6 ini yang kurang antusias dalam pembelajaran kisah para nabi. Oh iya bagus, mudah-mudahan saya bisa memberikan solusinya ya dengan baik gitu. Sekarang menurut Bu Yani, hal apa yang membuat murid-muridnya Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran agama bersama Ibu? Hal apa itu Bu? Setelah saya ingat ya Pak, kemungkinan apa karena pembelajaran saya yang terlalu monoton, proses pembelajarannya yang selalu seperti itu dan terus seperti itu kayak gitu ya Pak. Apalagi ini ditambah mata pelajarannya tentang materi kisah para nabi. Nah jadi anak-anak itu apaan sih ini mah cuma cerita kayak gitu loh Pak. Jadi ini kan kisah para nabi ya Pak. Kisah para nabinya itu jadi kebanyakan karena mungkin media pembelajarannya kurang mendukung apa ya Pak. Karena saya menggunakan media pembelajaran LKS, BPKP sama buku-bukunya jadi perpustakaan. Berarti anak-anak selama pembelajaran dengan Bu Yani hanya menggunakan buku LKS, buku paket itu saja, kemudian dibawa ke perpustakaan. Gitu. Iya Pak. Jadi Kalau ceramah kayak gitu. Selama ini yang Bu Yani terapkan itu ceramah. Kalau di perpustakaan itu Ibu Yani itu menyuruh siswa untuk membaca apa itu Bu Yani? Kalau saya ke perpus, anak-anak itu disuruh mencari buku tentang kisah para nabi, terus nanti mereka disuruh menulis kayak gitu Pak. Merangkum terus menulis nanti dipresentasikan tentunya Ibu. Iya, dipresentasikan Pak. Tetapi menurut Bu Yani pembelajaran itu kayaknya belum maksimal menurut Bu Yani. Ini belum Pak. Jadi kalau misal di SMA perpus kayak gitu ya Pak, itu kan nanti saya kasih anak-anak suruh berkelompok kayak gitu. Nah tapi nanti yang kerja itu cuma 1-2, yang lain cuma main-main kayak gitu. Oh iya, jadi benar Bu Yani itu antusias anak-anak kelas 6 ini terutama tentang kisah Nabi itu kurang ya Bu Yani. Iya. Anak-anak menganggap itu cerita kisah Nabi itu kurang penting di Bu Yani, sehingga anak-anak itu kurang antusias. Mungkin karena materi itu kan udah dari kelas 1 diceritain. Tapi kan materinya itu kan beda-beda ya Pak. Iya. Misal kayak di kelas 1 diceritain kisah Nabi Muhammad, nanti kelas 2 kisah Nabi Sulaiman kayak gitu. Beda. Nah mereka penasaran kayak gitu. Iya betul. Harusnya malah dari kelas 1 sudah diajar tentang kisah para nabi, harusnya di kelas 6 malah semangatnya tinggi ya, malah antusiasnya malah kurang ya. Jadi ya, harapannya saya tuh kalau saya cerita tentang ini kan udah dibagi kelas 1 Nabi Muhammad, kelas 2 Nabi Sulaiman, ini kelas 6 Nabi Yusuf, kan mereka harusnya Nabi Yusuf itu punya mujizat apa sih kayak gitu kan, pengennya kayak gitu ya Pak kalau pembelajaran kan Pak. Jadi ini enggak, malah nulis aja lah, udah pernah dengar kayak gitu Pak. Jadi saya Pak ini enggak terlalu gitu, enggak sesuai harapan saya gitu.
menurut Bu Dani, tadi saya sudah cerita banyak sekali panjang lebar tentang permasalahan Ibu. Sekarang kira-kira nih ya Bu, apa yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran agama bersama Ibu? Kira-kira apa Bu yang bisa membuat anak-anak itu antusias? Mungkin menurut saya itu kayak media pembelajarannya itu ditambah. Jadi jangan cuma menggunakan buku paket atau LKS. Bisa menggunakan kayak LCD atau mereka nanti nonton layar proyektor gitu ya Pak. Kita ambilkan dari YouTube. Nah mereka suruh nonton kayak gitu ya Pak. Terus nanti mereka dikasih tugas, misal kayak menceritakan kembali tapi diperhatikan atau kayak gitu. Iya betul. Wah itu bagus sekali. Saya sependapat dengan pendapat Bu Dani itu. Tadi dengan mengadakan video pembelajaran tentang di YouTube ya tentang kisah-kisah Nabi, terus dengan layar proyektor itu ya, itu malah jadi anak-anak itu lebih antusias. Itu menurut Bu Dani itu saya sependapat sekali dengan Bu Dani, hebat sekali. Sekarang lalu menurut pendapat Bu Dani, apa yang bisa membuat murid asik, tidak membosankan pada pembelajaran Bu Dani, yang membuat anak asik itu gimana? Ya kan kemarin kan kayak monoton pembelajarannya ya Pak, jadi mereka hanya duduk menulis kayak gitu kan Pak. Nah dari pembelajarannya saya lihat itu mereka suka jalan-jalan kayak gitu kan Pak. Mungkin kayak mereka pengen berdiri gitu biar ngurusin pinggang atau gimana gitu ya Pak. Jadi pengennya mungkin ditambah ice breaking mungkin kayak gitu ya Pak di tengah pembelajaran gitu. Mungkin kayak di awal kita ice breaking gitu, itu biar mereka tambah semangat gitu. Nanti di itu tengah-tengah mereka setelah sampai nulis ice breaking lagi, lemesin tangan atau apa kayak gitu. Mungkin gitu ya Pak. Iya. Bagus sekali. Itu ice breakingnya itu dalam bentuk seperti apa Bu Dani, menurut Bu Dani, biar anak-anak itu asik gitu dalam menghadapi itu materi tentang kisah Nabi. Ice breaking itu seperti apa? Mungkin dalam bentuk permainan ya Pak. Mungkin dalam bentuk permainan, misal kayak pengelompokan, nanti kita lempar, ada yang bikin pembelajaran contoh soal kayak gitu ya Pak. Nanti kita pakai pesawat, dibuat di dalam pesawat mungkin kayak gitu ya Pak. Terus nanti kita lempar, nah nanti siapa yang dapat pesawat, mereka yang menjawab, kan seperti itu, mungkin seperti itu ya Pak. Soalnya itu kan masih anak SD. Iya betul. Mungkin mereka masih butuh main-main gitu. Wah itu bagus sekali. Tentunya kalau diterapkan di kelas itu sangat asik lah ya. Jadi yang tadinya anak-anak itu kurang antusias, dengan tadi adanya ice breaking itu, saya rasa itu hal baik dari membuat murid jadi antusias. Wah pendapat Bu Dani bagus sekali nih. Terus lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-muridnya Bu Dani itu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Nah ini Pak, yang saya itu sering dapat masalah itu ini, jadi mereka dikasih tugas, misal kayak mengerjakan lembar kerja siswa, ya udah ngerjain, jadi kebanyakan mereka suka main-main, nanti setelah udah mau dicocokkan, dianya suka tadi nomor ini apa, jadi sukanya nyontek kayak gitu loh Pak. Daripada nyontek kayak gitu mending kerjasama kan kayak gitu apa ya Pak. Iya. Tadi juga waktu di pembelajaran seperti itu ya. Iya. Saya lihat juga begitu gimana ya, kurang antusias mungkin ya Bu. Tapi tadi setelah Bu Dani tadi uraikan, tadi saya yakin nanti pembelajaran kedepannya akan lebih antusias, lebih menarik lagi dengan Bu Dani yang nanti akan direncanakan tadi. Soalnya dalam pembelajaran itu kan tadi karena monoton mungkin seperti itu ya Pak. Mungkin nanti kalau udah diganti pakai mereka pakai layar proyektor, karena pembelajaran anak kan nggak selalu karena mereka butuh visual lah ya Pak. Iya. Nggak cuma mendengar dan membaca. Betul. Jadi mungkin kalau dalam melihat mereka nonton, oh ini nih, jadi dalam ingatan mereka, oh iya tadi aku nonton ini. Nah dalam itu kan nanti mereka ngerjainnya, kalau tanpa membaca mereka jadi tahu. Mungkin seperti itu ya Pak. Iya, Bu Dani bagus sekali, hebat. Ya Allah ini. Terus kalau boleh tahu Bu Dani menggunakan sumber belajar apa saja di kelas ya? Ya yang digunakan itu sumber belajar apa saja di kelas selama ini? Yang saya gunakan seperti yang tadi Bapak lihat waktu pembelajaran, saya hanya menggunakan LKS, buku paket, sama buku
pegangan guru saja. Oh, selama ini cuma itu ya, buku paket, buku LKS, sama pegangan guru saja. Oh ya ya. Sekarang adakah sumber belajar yang lain selain buku tadi yang disampaikan Bu Dani? Dari apa namanya? Selain itu ada lagi apa tidak Bu menurut Bu Dani yang digunakan? Kalau untuk mendukung ini kemungkinan saya akan mencari dari sumber YouTube mungkin Pak. YouTube. Terus kayak anak-anak yang sekarang kan zaman now gitu ya Pak. Yeah. Jadi mereka kan kebanyakan rata-rata punya TikTok lah ya Pak. Iya, iya, Nah, iya. mungkin saya ambil dari situ. Wah, hebat sekali. Itu YouTube Pak. Jadi mereka nggak cuma apa ya kayak jadi nggak cuma lihat nonton tulisan kayak gitu loh Pak. Saya Iya, pengennya gimana ya biar anak cerdas kayak gitu loh Pak. Iya, iya bagus sekali. Tadi tentunya dengan TikTok tadi ya, terus YouTube pembelajaran itu bagus sekali itu. Sekarang untuk melaksanakan kegiatan itu tadi yang sudah sangat bagus menurut saya, rencana aksinya kita tentang rencana aksi tadi. Pendapat Bu Dani itu betul sekali Bu Dani. Saya yakin sekali bila Bu Dani itu bisa menggunakan berbagai macam sumber yang tadi disebutkan Bu Dani itu pasti akan membuat murid-murid itu lebih antusias dalam pembelajaran agama yang Bu Dani ampuh ya. Jadi sekarang menurut Bu Dani itu apa rencana Bu Dani yang untuk menyelesaikan permasalahan ini? Rencananya itu apa Bu menurut Bu Dani? Yang pertama mungkin saya merubah media pembelajarannya Media pembelajaran yang di APP itu kan di APP cuma media pembelajarannya buku. Mungkin itu nanti saya ganti, terus proses pembelajarannya kayak kita menonton seperti itu, terus ditambah SPK mungkin seperti itu ya Pak. Iya. SPK terus kemudian terus apalagi Bu? Media pembelajarannya ya harus diganti ya, tidak harus menggunakan ceramah saja selama ini yang tidak ini. Ya itu sih apa namanya rencana yang sangat bagus Bu Dani. Mudah-mudahan rencananya itu dapat terrealisasi lah ya, dapat terlaksana sehingga nanti pembelajaran di kelas itu tidak membosankan, sehingga anak-anak lebih antusias lagi dalam khususnya dalam materi tentang kisah-kisah Nabi ya Bu Dani. Ini Pak, itu yang pertama. Memang kalau kisah-kisah Nabi itu kan panjang sekali karena itu sejarah ya, sehingga mungkin yang membuat anak-anak itu merasa bosan, merasa capek karena terlalu banyak kisah terlalu banyaknya kisah para nabi sehingga anak-anak itu merasa bosan. Tetapi dengan tadi yang direncanakan Bu Dani itu menggunakan ice breaking, dengan menggunakan YouTube, terus dengan penggunaan langsung ya, dengan menggunakan nonton langsung itu sehingga mungkin membuat anak-anak lebih terkesan ya Bu ya, tidak boring atau bosan ya Bu ya. Iya. Bagus sekali rencana itu. Sekarang mudah-mudahan tadi apa yang direncanakan Bu Dani itu dapat diterapkan di kelas dan berhasil nantinya. Nah, sekarang yang saya tanyakan itu apa komitmen Bu Dani terhadap rencana Bu Dani tadi? Komitmennya apa? Tadi kan rencana Bu Dani itu sudah sangat bagus menurut saya. Sekarang yang saya tanyakan itu komitmen Bu Dani terhadap rencana Bu Dani tadi itu seperti apa Bu? Saya pengen berkomitmen dan bertanggung jawab dalam ini Pak, rencana pembelajaran saya yang biar asik. Jadi anak-anak itu nggak bosan. Mungkin ya Pak. Terus menggunakan sumber belajar yang eksplorasi materi ya. Iya, kita eksplorasi materi ya. Iya Pak. Jadi murid-murid itu kan menjalankan kurikulum Merdeka Pak ya Pak. Iya, yang sekarang kan Merdeka Belajar seperti itu. Iya. Terus saya juga merasa senang biar dalam kegiatan eksplorasi nanti itu murid-murid senang dalam pembelajaran yang terutama ini kisah para nabi-nya Pak. Iya. Itu bentuk tanggung jawabnya Bu Dani tadi sudah sudah terpampang ya, sudah terencana ya Bu Dani. Tadi sangat baik sekali. Mudah-mudahan itu dapat terlaksana. Nah, sekarang untuk melaksanakan rencana aksi Bu Dani, kira-kira Bu Dani itu ingin berkolaborasi dengan siapa nantinya untuk meningkatkan antusiasme anak dalam pembelajaran Bu Dani khususnya? Mungkin saya mau berkolaborasi
kolaborasi dengan wali murid, bukan wali murid, maksudnya wali kelasnya Pak, Oh, kelasnya. iya. Jadi karena saya ngajar di SD, saya itunya kolaborasinya sama guru kelas kayak gitu Pak. Jadi kalau saya mengajar ini nanti kemungkinan di luar pembelajaran mungkin mereka juga bisa membantu saya. Gitu. Untuk kerjasama dengan wali kelasnya itu seperti apa? Mungkin seperti kayak misal dalam belajar kisah Nabi ini ya Pak, jadi itu kan ada suri tauladannya, jadi nanti wali kelas itu juga bisa memberikan arahan, ini loh yang diteladani. Kemarin kan kalian belajar tentang kisah para nabi, itu kan ada suri tauladannya, jadi nanti wali kelasnya ini bisa ngasih contoh kisah tauladannya seperti ini kayak gitu. Itu berkolaborasi dengan wali murid, Wali kelas. Iya. Kemudian selain dengan wali kelas, mau berkolaborasi dengan siapa? Mungkin sama teman ini Pak, sejawat. Rekan sejawat ya, Iya. untuk bisa membantu tentunya ya. Kalau kita mengajar tanpa adanya bantuan dari teman sejawat kan, ya kita nggak mampu lah ya. Kita tentunya kita kalau mengajar, ada masukan dari teman sejawat, ada bantuan kan kita jadi merasa pede juga ya Bu Dani. Kita jadi merasa ilmunya jadi bertambah juga gitu ya Bu Dani. Selain dengan teman sejawat tadi terus wali kelas itu Bu Dani itu mau bekerja sama dengan siapa lagi untuk mengembangkan rencana aksi Bu Dani? Mungkin sama Wali murid mungkin? wali murid ya bisa itu Pak. Oh. Itu mungkin sama wali murid itu juga bisa, soalnya pembelajaran itu kan nggak cuma di rumah aja, nggak di sekolah Iya. saja ya Pak, itu bisa di rumah Iya. seperti itu Pak. Jadi nanti mereka misal dikasih tugas pun juga nanti kita kolaborasi sama orang tua biar dipantau kayak gitu. Jadi kita nggak cuma dapat nilai di sekolah, tapi kita juga dapat nilai di rumah. Ya, betul sekali itu. Di sini kan peran wali murid itu sangat besar ya Bu Dani. Kita anak-anak dididik di sekolah kan cuma berapa jam. Selebihnya kan di rumah. Nah, saya sependapat dengan pendapatnya Bu Dani tentang wali murid yang dilibatkan dalam nanti merencanakan aksinya itu. Jadi peran wali murid menurut saya malah justru lebih besar sekali ya Bu. Jadi wali murid itu nanti mengawasi anak-anaknya ya untuk untuk ya mau belajar lah ya Bu, mau belajar seperti itu. Jadi misal mungkin ya Pak, misal kayak kisah pembelajaran ini kita udah dipelajari di sekolah, jadi gimana anak-anak itu bisa menceritakan kembali kepada orang tuanya kayak gitu. Ini loh Pak, kemarin tadi pagi saya diajarin sama Bu Dani kisah para nabi. Nah nanti orang tua itu kayak apa sih gitu kan. Jadi nanti anak-anak bisa menjelaskan. Nah itu kan termasuknya bisa anak-anak itu bisa mengingatkan Pak, mengingat materinya. Iya, betul. Salah satunya seperti itu Pak, menurut saya. Iya, bagus sekali. Wah, hebat. Jadi nanti anak-anak juga bercerita kepada orang tua sehingga anak-anak itu jadi tambah menguasai cerita itu ya para nabi ya. Iya Pak, jadi nanti pas ngerjain tugasnya beliau anak-anak juga bisa, oh iya masih ingat kan Pak, pas pembelajaran aku nonton sama Bu Dani, terus oh iya ini pas aku cerita sama orang tua di rumah kayak gitu Pak. Jadi itu buat dukung nilai pengingatan mereka pas ngerjain tugasnya kayak gitu, biar nanti nilai mereka itu enggak terlalu turun pas mata pelajaran itu Pak. Iya. Bagus sekali ini. Wah, jadi ini kita jadi panjang lebar ya. Bagus sekali rencana aksinya, bentuk tanggung jawabnya juga sangat bagus sekali. Saya itu kagum nih sama Bu Dani. Saya sangat mendukung sekali apa yang Bu Dani rencanakan. Itu saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Bu Dani ya. Dan harapan murid-murid semua tentunya mudah-mudahan bisa berlangsung berjalan dengan baik nanti sehingga anak juga ada antusiasme sehingga dapat meningkatkan nilai yang tadi kurang ya Bu Dani. Anak-anak juga enggan untuk melaksanakan mengerjakan tugas ya, terus hasil tesnya juga kurang tadi ya Bu Dani. Tadi dengan rencana Bu Dani itu menurut saya sangat bagus sekali. Saya optimis nanti kalau semua tadi diterapkan sama Bu Dani dalam kelas, saya yakin dan saya optimis pasti akan berhasil. Semoga nanti ketawa juga. Iya, amin.
Iya, iya. Bapak mungkin cukup itu saja Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang dirindukan sama murid-muridnya. Bisa meningkatkan kompetensi murid-murid kita dengan baik ya Pak. Amin. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan pembelajaran Bunda Dani di kedepannya di kelas nantinya bisa jauh lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira sudah cukup Bunda Dani? Tidak ada masalah lagi? Insya Allah sudah Pak. Sudah. Tapi ini nih Pak, misal nanti Dani punya kalau kesal lagi, mohon dibimbingannya lagi nih Pak. Oke, Mbak. Dengan senang hati Bunda Dani, apalagi Bunda Dani itu menurut saya itu sangat cerdas dalam dalam menggali potensi, itu sangat baik menurut saya. Bunda Dani itu sudah sangat hebat lah. Mudah-mudahan juga jadi Bunda Dani jadi guru yang lebih profesional lagi. Amin. Kan katanya kata pepatah itu kan kalau gimana ya Pak, kayak kalau sesat wali bertanya sesat di jalan seperti ini Pak. Jadi karena saya ini tersesat, mohon bantuannya Pak diarahkan seperti itu. Tapi nggak cuma saya nih Pak, teman guru yang lain mungkin seperti itu. Semoga Bapak bersedia seperti itu. Sangat bersedia sekali Bu Dani. Ya udah, terima kasih. Ini sudah jadi bercerita panjang lebar, jadi menambah wawasan saya juga. Kita sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.